Teman-teman santuy, kita balik lagi ya ke dalam recap side story of Fox Fallen bagian ke-8. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta tolong teman-teman untuk tidak lupa memberikan like-nya, agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam mengupload setiap recap kelanjutannya dengan secepat mungkin. Oke? Reuni lagi dengan kakak Ma Chunhua setelah 6 tahun berpisah. Hu Fei yang memperkenalkan Cheng Lingsu setelahnya dikejutkan oleh kedatangan sekelompok orang yang mengaku sebagai perampok. Nyatanya ini adalah orang-orangnya Fu Kang'an yang tengah dikomandoi oleh Sang Pao Chen dari atas bukit sana. Sang Pao Chen sengaja mengirimkan sebagian orangnya terlebih dahulu untuk menjajal keadaan. Di penginapan, Su Cheng mencegah Hu Fei yang ingin turun tangan, di mana dia seorang diri mencoba melawan para perampok yang ngakunya ingin mencuri uang 9.000 tel yang tengah dikawal olehnya itu. Pada akhirnya Su Cheng dikalahkan, dan Hu Fei yang membantu berhasil mengalahkan semua perampok yang dipimpin oleh Cao Tiechao ini. Cao Tiechao yang dilepaskan melaporkan hal ini kepada Sang Pao Chen. Sedangkan Hu Fei melanjutkan reuninya dengan Ma Chunhua yang memuji kungfu Hu Fei telah berkembang pesat, serta Su Cheng yang mengajak Hu Fei untuk minum bersama. Sementara kedua lelaki tengah minum, Ma Chunhua menceritakan kepada Lingsu tentang Hu Fei kecil yang suka berlatih bela diri. Dia mengira Lingsu adalah kekasihnya Hu Fei, membuat Lingsu sedikit tersipu malu. Tiba-tiba saja mereka kembali diserang dengan agresif, membuat situasi menjadi kacau balau. Lingsu sempat membunuh seseorang yang mencoba untuk menculik anak Ma Chunhua kabur. Sementara Hu Fei juga telah berhasil menyelamatkan si kembar yang lainnya. Su Cheng telah terluka berat akibat tikaman pedang bertubi-tubi yang dia terima. Di atas bukit sana, Sang Pao Chen yang selama ini tidak memberitahukan misi apa yang sebenarnya mereka jalankan dan hanya meminta mereka menyamar menjadi perampok saja. Cao Tiechao bersama kedua rekannya akhirnya bisa memprediksi misi Sang Pao Chen yang ingin merebut dua anak kembar dari Ma Chunhua, yang diduga kedua anak itu adalah anak dari Fu Kang'an. Hu Fei dan lainnya yang terkepung oleh pasukan Sang Pao Chen hanya bisa berlindung di dalam penginapan tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya mereka lawan. Dengan racunnya, Lingsu berhasil melumpuhkan serangan gelombang kedua dari para prajurit Sang Pao Chen yang menerobos masuk. Kemudian pengepungan yang berlangsung lama itu membuat Sang Pao Chen yang tidak sabar menginstruksikan anak buahnya untuk melepaskan panah api yang menyebabkan penginapan itu mengalami kebakaran. Beruntungnya Cao Tiechao yang menyusul ke sana meminta Sang Pao Chen untuk menghentikan aksi itu dan mengingatkannya kalau di dalam penginapan itu ada dua anak Fu Kang'an yang bisa saja celaka. Akhirnya Sang Pao Chen pun berteriak kepada Ma Chunhua yang ada di dalam, mengakui identitasnya sebagai putra dari Nyonya Sang. Dia mengingatkan Ma Chunhua yang dulunya 6 tahun lalu sempat memadu kasih dengan Fu Kang'an dan kedatangannya yang ingin menjemput kedua anak Fu Kang'an. Su Cheng dalam kondisi sekaratnya berpamitan dengan Ping Ping dan An An yang selama ini telah dia besarkan selayaknya putranya sendiri. Dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Ma Chunhua yang telah bersedia menjadi istrinya selama ini sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan kepergian Su Cheng ini, Chunhua pun keluar ke depan untuk mencari tahu kebenaran. Sang Pao Chen mengakui kalau Su Cheng yang sebelumnya mendapatkan orderan pekerjaan pengawalan uang 9.000 tel adalah bagian dari skemanya untuk menjebak mereka di sini. Nyatanya penginapan ini tidak ada seorang tamu pun, tapi sang resepsionis selalu memberitahukan kalau penginapan ini penuh dan hanya tersisa satu kamar. Hu Fei yang geram mengingatkan bagaimana dia membuat wajah Sang Pao Chen terbakar. Sang Pao Chen yang akhirnya mempelajari identitas Hu Fei segera mencabut pistolnya untuk membalaskan dendam ibunya. Namun beruntungnya Hu Fei yang bergerak cepat berhasil menguasai keadaan. Sementara Cao Tiechao dan para petinggi lainnya yang memang benci kepada Sang Pao Chen melarang para prajurit untuk menyelamatkan Sang Pao Chen. Ma Chunhua menusukkan pisaunya berkali-kali ke tubuh Sang Pao Chen untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Ma Xingkong, atas kematian suaminya Su Cheng, dan atas penghinaan Sang Pao Chen kepadanya dari tadi. Usai itu, Cao Tiechao meminta maaf kepada Hu Fei, mengaku dia yang tidak tahu menahu telah dikomandoi oleh Sang Pao Chen untuk melakukan penyerangan keji seperti ini.
Setelah memberikan acara penguburan untuk Su Cheng, Ma Chunhua pada akhirnya pun membawa kedua putranya untuk mengikuti Cao Tiezhao ke kediaman Fu Kangan. Sebelum pergi, Ma Chunhua memberikan Hu Fei sebuah gelang kesayangannya, di mana dengan menggunakan kalimat tidak langsung dia meminta Hu Fei menggunakan gelang itu untuk melamar Ling Su. Namun Hu Fei dengan polosnya tidak mengerti maksud dari sang kakak. Dia hanya memberikan gelang itu kepada Ling Su, memberitahukan gelang itu dititipin oleh Ma Chunhua kepada Ling Su. Begitulah kira-kira cinta Ling Su yang bertepuk sebelah tangan terhadap Hu Fei yang hanya memandangnya sebagai adiknya. Sementara itu, Feng Tianan menemui Tang Pei dan menceritakan kekhawatirannya atas Hu Fei yang tiba-tiba menghilang dari pengawasan mereka selama ini. Dia takut Hu Fei yang sekarang tidak terpantau keberadaannya ini tiba-tiba saja bisa muncul untuk membunuh dia dan putranya. Tang Pei yang menenangkannya mengajaknya ke ibu kota untuk meramaikan turnamen bela diri yang akan segera digelar oleh Panglima Fu Kangan. Sementara itu, Dewa Racun si Wan Chen mendapatkan komplain dari Tian Guinong soal racunnya yang tidak berkhasiat dan malah bisa disembuhkan oleh seorang gadis kecil. Si Wan Chen pun mengungkapkan kalau hanya begonia 7 hati yang bisa menawarkan racunnya. Curiga kalau Ling Su telah menyempurnakan begonia 7 hati, dia pergi untuk mencari para keponakan muridnya. Kakak pertama Murong Qingye kini telah bisa hidup rukun berdampingan dengan keluarga adik keduanya. Kala itu dia tengah melatih Xiao Tie, putra dari Xie Jie dan Jiang Tiesan. Dalam pelatihan itu, Xiao Tie yang mencengkram terlalu keras terhadap leher paman Murong Qingye ditegur oleh ibunya agar tidak bersikap kasar. Namun di lain sisi, Jiang Tiesan secara diam-diam mengeluh kepada bininya kalau dia yang masih tidak cocok untuk hidup berbarengan dengan kakak pertama. Dulunya perselisihan dia dengan kakak pertama adalah karena mereka berdua merupakan saingan dalam memperebutkan hati Xie Jie. Intinya mereka tinggal bersama ini sungguh membuat Jiang Tiesan merasa tidak tenang. Tiba-tiba saja putra mereka Xiao Tie ditemukan tewas. Murong Qingye yang datang ke sana malah dicurigai Jiang Tiesan telah membunuh putranya. Setelah sempat terjadi perkelahian, Jiang Tiesan meminta Xie Jie untuk berpikir lurus kalau dia yang merupakan ayah kandung dari Xiao Tie tidak mungkin mencelakai anak kandungnya sendiri. Jiang Tiesan yang mempelajari dia telah diselingkuhi oleh istrinya, malah dikagetkan oleh Dewa Racun yang muncul di sana. Dewa Racun mengaku dia yang telah membunuh Xiao Tie, sambil memperkenalkan dirinya sebagai paman guru mereka. Dia adalah adik seperguruan dari Master Racun. Dewa Racun menyombongkan kehebatannya dalam urusan racun-meracun yang bisa membunuh Xiao Tie dengan begitu mudahnya, dan meminta ketiga orang ini untuk mengabdi kepadanya dan melayaninya sebagai guru. Tawaran itu tentunya tidak diterima, malah untuk membalaskan dendam Xiao Tie, otomatis ketiga orang ini pun menyerang Dewa Racun. Sayangnya bela diri ketiga orang ini tidak cukup baik untuk mengalahkan si paman guru. Mereka hanya bisa mundur dan mencoba untuk berdiskusi. Mereka tidak bisa mengungguli lewat pertarungan frontal. Ketiga orang ini lalu berencana untuk berpura-pura setuju menerima Dewa Racun sebagai guru dan nantinya akan melakukan sergapan secara tiba-tiba. Dewa Racun yang menyambut mereka sebagai muridnya diam-diam menaburkan bubuk racun kepada ketiga orang ini. Saat ketiga orang ini ingin melakukan sergapan tiba-tiba, mereka baru menyadari telah terkena racun dari Dewa Racun, dan Dewa Racun pun memaki mereka yang mencoba mengkadalinya. Si Wan Chen mengancam mereka yang akan tewas dalam waktu 15 menit, meminta mereka berkelahi untuk memperebutkan obat penawar yang hanya ada 2 butir ini. Seketika ketiga orang ini saling menyerang, sementara Xie Jie berhasil meminum penawar itu duluan. Murong Qingye dan Jiang Tiesan tengah dalam posisi tengah terkunci satu sama lainnya. Dewa Racun menyarankan Xie Jie yang telah berselingkuh ini untuk membunuh suaminya saja, agar suaminya tidak membalaskan dendam atas pengkhianatan Xie Jie. Xie Jie pada akhirnya meminta maaf pada suaminya dan membunuh suaminya sendiri, memberikan sisa obat penawar itu kepada kakak pertamanya. Nyatanya kedua pil yang ditelan mereka ini selain mengandung penawar juga mengandung jenis racun yang lainnya, di mana dengan ini Dewa Racun pun meminta agar mereka berdua untuk tidak macam-macam dengannya, lalu mengajak mereka untuk mencari Ling Su yang telah menyempurnakan begonia 7 hati.
Ma Chunhua pada akhirnya bertemu kembali dengan Fu Kang'an setelah 6 tahun lamanya mereka berpisah. Fu Kang'an tampak senang menyambut dua darah dagingnya Ping Ping dan An An. Chunhua mengatakan dia yang hanya mengantarkan kedua putranya untuk Fu Kang'an dan akan segera pamit dari sana. Dia mengaku kalau 6 tahun yang lalu dia tidak tahu kalau Fu Kang'an adalah seorang pejabat berpangkat tinggi. Dengan statusnya ini, Chunhua merasa dia tidak pantas untuk menjadi istri dari sang panglima. Fu Kang'an menahannya dan mencoba untuk menjelaskan kepadanya kalau dia selalu mencintai Ma Chunhua dan telah mengirimkan orang untuk mencari Ma Chunhua selama 6 tahun ini. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba saja Fu Kang'an mendapatkan panggilan penting. Istrinya Hailan dan kakak ipar memberitahukan Bunda Fu Kang'an yang belakangan ini sakit, sering ngamuk-ngamuk dan emosi tidak jelas. Sang ibunda lalu menolak dan mengusir Fu Kang'an yang ingin menemuinya. Sementara itu, seorang gadis bernama Fei Hong, adik seperguruan dari Yan Zhi yang tengah berjalan di tengah kota, tiba-tiba saja barang bawaannya dirampas oleh dua perampok. Fei Hong mengejar dan mencoba untuk mengambil kembali barangnya. Lalu Zhi pun muncul di sana, membantu mengambil kembali barang dari adik seperguruannya. Barang itu lalu diserahkan kepada guru mereka, Biksuni Pai Xiao. Pai Xiao mengajak muridnya menuju ke kediaman Fu Kang'an. Di sana, walau mencemaskan, Hailan dan kakak ipar tampak senang dengan Bunda Fu Kang'an yang tengah sakit. Bagi mereka, Bunda yang sakit ini membebaskan mereka untuk mengunjungi Bunda setiap harinya untuk bertata krama, sebab hal itu adalah sesuatu yang merepotkan sekaligus tidak menyenangkan, dikarenakan Ibunda Fu Kang'an yang sangat galak. Setibanya di sana, Pai Xiao menemui Bunda Fu Kang'an yang tengah mengeluhkan lehernya yang sakit dan gatal. Sang biksuni kemudian menunjukkan teratai salju yang dipetik dari pegunungan Tianshan ini untuk dijadikan sebagai obat. Setelah Zhi meraciknya, obat teratai salju itu pun diberikan kepada Bunda Fu Kang'an yang bisa merasakan kemanjurannya di saat itu juga. Lalu Bunda mengundang Biksuni Pai Xiao untuk menginap beberapa saat di kediamannya sampai penyakitnya sembuh. Feng Tianan yang tiba di ibu kota dibawa Tang Pei untuk tinggal di sebuah properti milik Panglima Fu Kang'an. Tang Pei memberitahukan kediaman ini bersebelahan dengan rumah Fu Kang'an. Lalu Feng Tianan pun diperkenalkan dengan Cao Tiechiao dan beberapa pengabdi Fu Kang'an yang lainnya. Dalam pertemuan itu, Feng Tianan memberikan hadiah kepada Cao Tiechiao yang merasa sungkan untuk mengambil hadiah dari orang yang baru dikenalnya itu. Meski demikian, Feng Tianan memaksa memberikan hadiah itu sambil meminta tolong menceritakan soal Hu Fei berkungfu tinggi yang mengincar nyawanya. Kala itu, Hu Fei telah kembali lagi ke ibu kota dan tengah berjalan-jalan dengan Ling Su. Tak jauh dari sana, Zhi dan adik seperguruannya Fei Hong juga tengah berkeliling. Dalam suatu momen, Hu Fei yang menarik Ling Su untuk menghindari sebuah kereta tandu yang melintas, secara tak sengaja melihat Zhi yang kebetulan juga melihat ke arahnya. Dalam sekejap, tiba-tiba saja Zhi menghilang dari sana seiringan dengan tandu yang berlalu, di mana Hu Fei yang yakin dengan penglihatannya ini memberitahukan Ling Su akan hal tersebut. Setelah mencari beberapa saat, Hu Fei menemukan gadis yang berpakaian sama, namun ternyata itu adalah Fei Hong. Sementara Zhi hanya bersembunyi di balik gang untuk menghindari Hu Fei. Xin lalu memperlihatkan Hu Fei yang tengah diawasi oleh anak buah Cao Tiechiao. Cao Tiechiao lalu melaporkan hal ini kepada Feng Tianan yang meminta tolong agar Cao Tiechiao melanjutkan rencana mereka terhadap Hu Fei. Sementara Hu Fei memberitahukan Ling Su kalau dia tidak bakalan salah mengenal Zhi dan merasa Zhi telah secara sengaja menghindarinya. Zhi sendiri digoda oleh adik seperguruannya. Fei Hong menduga kakaknya ini pasti memiliki perasaan tidak biasa terhadap Hu Fei, sampai-sampai memintanya untuk saling bertukar baju demi menghindari Hu Fei, di mana dia juga merasa penasaran dengan gadis yang bersama Hu Fei itu. Bunda Fu Kang'an yang sembuh dari sakitnya mendadak moodnya pun menjadi baik kembali, apalagi Hailan dan kakak ipar yang ada di sana terus-menerus menyanjungnya. Ketika mengajak Biksuni Pai Xiao untuk melihat bunga-bunga di taman, dia ditemui oleh putranya Fu Kang'an. Fu Kang'an menceritakan dua anak kandungnya yang tiba-tiba saja dia temukan. Bunda yang merasa tak senang ini mencoba untuk menahan kemarahannya di hadapan Biksuni Pai Xiao yang tengah memberikan ucapan selamat kepada mereka.
额娘平时怎么教导你的？ Di kediaman naga langit, tabib yang memeriksa Nanlan memberitahukan kondisi pasien yang baik-baik saja. Namun setelah keluar dari kamar itu, si tabib memberitahukan kondisi kesehatan Nanlan yang tidak baik. Kelaknya Nanlan berkemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan keturunan lagi. Tian Quinong yang bersedih meminta si tabib untuk merahasiakan hal itu dari istrinya. Tapi ternyata Nanlan sejak tadi telah berdiri di depan pintu dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Berdasarkan arahan Fu Kang'an, Ma Chunhua membawa kedua putranya untuk menemui ibunda Fu Kang'an. Hanya Ping Ping dan An An yang diperbolehkan masuk, sedangkan Chunhua harus menunggu di luar. Kedua anak itu memberikan salamnya sambil mengajak si nenek untuk bermain batu kerikil. Sementara Hailan terlihat kesal, kakak ipar yang mulutnya manis memuji kedua anak kecil itu. Sang nenek kemudian melepaskan 2 cincin emasnya untuk diberikan kepada Ping Ping dan An An. 再给你一个，拿着。 Usai itu Fu Kang'an berterima kasih kepada Biksuni Pai Xiao yang telah mengobati ibunya. Dia mengundang Biksuni untuk tetap tinggal di ibu kota karena acara turnamen bela diri yang digelar waktunya akan segera tiba. Awalnya undangan itu ditolak, tapi setelah Fu Kang'an membujuk dan sedikit memaksa, Biksuni Pai Xiao pun setuju untuk meramaikan acara tersebut. 天山派向来是武林正宗， Bunda lalu menegur Fu Kang'an menyatakan ketidaksenangannya bukan pada kedua cucu kembarnya, tetapi terhadap Ma Chunhua, seorang gadis berstatus rendahan. Fu Kang'an membujuk emaknya, mengatakan kalau dia sudah meminta pelayannya untuk mengajari Ma Chunhua tentang tata krama para bangsawan. Pada akhirnya rayuan manis dari Fu Kang'an ini berhasil membuat ibunya menyetujui kehadiran Ma Chunhua untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. 你就当多一个人孝顺你。 Di sisi lainnya, Hailan sangat marah besar atas kemunculan Ma Chunhua dan 2 anak kembar yang mendadak seperti ini. Kakak ipar yang bermuka 2 ini berusaha menenangkannya, meyakinkan kalau Ma Chunhua adalah seorang wanita biasa yang tidak akan bisa bersaing dengan Hailan yang merupakan seorang anak dari bangsawan terpandang. 王府里的规矩是一点都。 Sementara itu, Feng Tianan kembali memberikan upah kepada Cao Tiechao dan yang lainnya, meminta semuanya untuk melaksanakan rencana mereka di keesokan harinya. Saat esok tiba, Hu Fei dan Ling Su yang ditemui di tengah jalan ini diajak oleh anak buah Cao Tiechao yang ingin menjamunya. Merasa tidak enak hati untuk menolak, dia pun pergi ke perjamuan tersebut yang diselenggarakan dengan mewah. Cao Tiechao bahkan mengajaknya untuk berjudi dengan para pejabat lainnya setelah acara santap-menyantap ini. Secara tak terduga, Hu Fei menang banyak dalam perjudian melawan seorang pejabat lainnya yang bernama Tuan Wang. Kesal dan tidak percaya dengan keberuntungan Hu Fei, Tuan Wang malah menuduh kawannya sendiri, si bandar yang telah berbuat curang. Tampaknya Tuan Wang ini memang sengaja dibuat kalah oleh Cao Tiechao yang tengah menjalankan rencana misteriusnya. Tuan Wang yang tidak terima uangnya ludes ini kemudian menggadaikan sebuah pedang berharganya kepada Cao Tiechao untuk bertaruh yang terakhir kalinya. Tuan Wang memerit kartunya dengan penuh harap, lalu menunjukkan 2 balak enamnya sambil tersenyum. Hu Fei menutup kartunya dan mengaku kalah, tapi penonton yang iseng tapi sebenarnya bisa disebut sebagai penonton kurang ajar itu membuka kartu Hu Fei. Ternyata Hu Fei telah sengaja mengalah dan Tuan Wang yang malu itu pun pamit tanpa mau mengambil kembali pedangnya yang dikembalikan oleh Hu Fei. Bagaimanapun juga Hu Fei menyerahkan pedang itu kepada adik Tuan Wang dan meminta mereka untuk tidak terlalu serius dalam menanggapi perjudian iseng ini. Cao Tiechao pada akhirnya pun menjalankan rencana utamanya. Dia mengajak Hu Fei yang telah menang ribuan tel ini untuk bertaruh dengan sebuah amplop yang dimilikinya. Apa sebenarnya isi amplop itu dan apa sebenarnya rencana Feng Tianan terhadap Hu Fei ini? Akan kita cari tahu dalam rekap kelanjutannya ya teman-teman santuy sekalian. Please like video ini kalau teman-teman suka. Thank you dan bye-bye. 你就不怕这一把全都输给我大哥？